sebenarnya mulai sejak remaja itu sudah diberi tanggung jawab oleh orang tua saya untuk mengurus bisnis ya. SMP waktu itu dikasih modal untuk peternakan ayam waktu itu ya. Jadi mulai dari 100 ayam petelur, ayam pedaging dan seterusnya. Kemudian waktu SMA diberikan modal untuk mengurus taksi. Jadi punya beli 1 taksi jadi 2 taksi dan seterusnya. Tapi setelah itu waktu universitasnya kan pindah ke Bogor. Jadi saya lahirnya di Jakarta, besar di Jakarta sampai SMA, kemudian universitas di Bogor. Nah di Bogor tuh konsentrasi belajar. Ya. Kemudian di Bogor itu ketemu dengan Profesor Andi Hakim Nasution yang waktu itu jadi rektornya Institut Pertanian Bogor. Dapat inspirasi, wah saya ingin jadi profesor kalau begitu, kayaknya bagus sih jadi profesor nih, pengaruhnya Pak Andi Hakim Nasution. Ya. Jadi setelah dari IPB, kemudian cari beasiswa keluar. Yang dapatnya tadinya saya mau cari beasiswa ke Amerika Serikat untuk jurusan statistika karena waktu itu anak muridnya Pak Andi Hakim Nasution di jurusan statistika, tapi nggak dapat yang ke Amerika. Dapatnya justru di beasiswa untuk program Master of Business Administration MBA ke Rotterdam. Jadi ke Rotterdam School of Management dapat beasiswa dari Yayasan Witteveen Dekker Indonesia Scholarship Foundation. Itu di sananya ada Pak Radius Prawiro, ada Pak Rifin Sergar yang dari sisi Indonesia, dan ada Menteri Keuangannya Belanda, Pak Witteveen, dan dari Philips ada Pak Wisse Dekker, namanya Yayasan Witteveen Dekker di Rotterdam dari tahun 88 sampai tahun 90. Nah menjelang lulus, itu rupanya waktu lulusan itu pembimbing karya akhir master saya, yaitu profesornya Pak Radius Prawiro juga waktu itu. Jadi ada pertemuan menjelang lulusan, ada yayasan datang ke sana, bikin ada semacam pertemuan dengan mahasiswanya dan orang penunjang dana dan para profesor. Rupanya bisik-bisik tuh si profesornya saya sama Pak Radius dan Pak Rifin, katanya bentar lagi nih ada graduation, lulusan, dan akan ada orang Indonesia yang jadi lulusan terbaik katanya. Pertama kali di Belanda katanya. Kemudian orangnya itu yang Anda kasih beasiswa, jadi harus dikasih beasiswa untuk ke S3. Nah, kemudian saya dipanggil sama Pak Radius, ya Pak, ada apa? Kamu mau lanjutkan studi nggak? Mau Pak, dari dulu memang maunya ke situ. Oke, jadi kamu mulai daftar kemana-mana, nanti lapor untuk dapat beasiswa. Nah itu lanjut ke S3-nya. Nah kebetulan apply-nya ke Amerika, dan jawaban pertama yang ada dari University of Pittsburgh di Pennsylvania. Ya udah dikasih kesempatan. Tapi itu ada jeda waktu 1 tahun waktu itu. Jadi 1 tahunnya diisi kerja di dulu namanya ABN Bank, Algemene Bank Nederland. Itu di Amsterdam. Kemudian merger mereka jadi ABN AMRO. Ya, ABN merger dengan AMRO. 1 tahun sambil menunggu kuliah di Amerika Serikat, kerja di Belanda dulu di divisi treasury-nya sama corporate banking. Nah, kemudian tahun 91 sampai 96 itu kuliah S3 di Pittsburgh ya. Nah, setelah lulus dari menjelang lulusnya dipanggil lagi sama profesor ya. Saya mau rekomendasikan kamu untuk kerja di investment bank di New York karena ada investment bank yang datang yang tanya ada mahasiswa yang bisa direkrut atau enggak. Kemudian profesor saya nawarkan nama saya nggak usah sebut nama investment banknya. Kemudian saya bilang ya, saya pikir-pikir ini tahun 96 ya. Indonesia lagi naik-naiknya waktu itu kan sebelum krisis. Saya kontak-kontak ke Indonesia, akhirnya diputuskan bahwa oke, nggak jadi ngambil yang di Amerika. Ya, kalau di Amerika bisa sih bagus, tapi di Indonesia lagi naik daun waktu itu. Teman-teman saya udah jadi owner perusahaan, udah jadi direktur di bank, investment bank, pada narik-narik pulang gitu. Kemudian Desember tahun 96 pulang ke Indonesia, mulai karirnya di Januari 97 dengan penuh rasa optimisme. Ya, saya memang orangnya optimis terus ya. Tapi pertengahan 97 kan krisis ya. Aduh, saya pikir kalau waktu itu terima pekerjaan di Amerika Serikat udah ditawarin langsung sama profesor yang jadi pembimbing langsung di New York tuh ya, di salah satu investment bank yang terkemuka. Pasti nggak bakal kena krisis, sudah rada nyesel-nyesel juga. Ya, tapi kemudian cari alternatif, akhirnya cari yang penghasilan yang berbasis dolar sedikit lah waktu itu. Jadi konsultan di perusahaan konsultan terkemuka yang namanya McKinsey & Company, itu perusahaan konsultan internasional terkenal.
Itu pas waktunya dari tahun 98 sampai 2001 pas Indonesia lagi krisis. Tapi biasanya pas lagi krisis tuh konsultan sangat dibutuhkan. Jadi tugasnya waktu itu adalah restrukturisasi perbankan industri di Indonesia ya. Jadi sekian banyak bank itu dievaluasi mana yang layak hidup untuk dapat dana rekapitalisasi, mana yang tidak. Jadi ada tim yang terdiri dari 7 orang, timnya McKinsey Company, suruh evaluasi ada berapa puluh bank itu oleh Bank Indonesia sama BPPN sama Kementerian Keuangan, kemudian diisolasi supaya jangan dipengaruhi keputusannya. Kemudian kami presentasi di depan di depan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan sama Ketua BPPN ya, mana yang layak hidup, mana yang enggak ya. Nah, kemudian setelah itu ya ada dana rekapitalisasi masuk, ada 9 bank yang terpilih. Nah, kemudian setelah itu evaluasi ke bank yang sudah kategori yang lebih bagus lagi ya. Itu sampai 2001 berlangsung terus. Nah, setelah 2001 itu krisis sudah mulai sedikit selesai, konsultan sudah tidak terlalu diperlukan ya. Kembali ke dunia akademik lagi. Waktu itu dapat tawaran dari Bina Nusantara untuk mengembangkan program Magister Manajemen di bidang Finance and Investment. Waktu itu yang rekrut si Pak Yos Lukai yang sekarang di perbankan juga. Nah, kemudian itu dari 2001 sampai 2006, jadi mengembangkan program Magister Manajemen Keuangannya dari nggak ada mahasiswanya. Jadi sebelumnya rupanya mereka udah coba meluncurkan Magister Manajemen di bidang itu, tapi cuma dapat 1 mahasiswanya, nggak berkembang. Kemudian ya saya direkrut untuk mengembangkan itu. Nah, kemudian dalam 5 tahun dari 2001 sampai 2006, program Magister Manajemen di bidang keuangannya yang tadinya mahasiswanya 0, pada saat lulusan terakhir tahun 2006 sudah sama banyak dengan program MM yang sistem informasi itu unggulannya si BINUS ya. Kemudian selesai 5 tahun 2006, saya diminta oleh Pak Ciputra untuk mengembangkan Universitas Ciputra di Surabaya ya. Jadi itu ada jadi konsultan akademiknya untuk kurikulum Universitas Ciputra, berdirilah di sana kira-kira 2 tahun lah gitu, 2006 sampai berapa 2008 kurang sedikit. Dan di tengah jalan diminta bantu oleh teman saya Profesor Yohanes Surya, dulu sama-sama tahun 94 mendirikan Yayasan Tim Olimpiade Fisika waktu masih di Amerika, waktu masih mahasiswa doktor. Nah, kemudian itu diminta untuk membantu mendirikan universitas baru namanya Universitas Multimedia Nusantara UMN. Itu miliknya Kompas Gramedia ya, tahun 2007-an kira-kira. Nah, kemudian karena belum punya dekan Fakultas Ekonomi, diminta untuk jadi dekan Fakultas Ekonominya sementara, tapi saya bilang sementara aja ya 2 tahun ya, oke 2 tahun. Nah, in the meantime juga ditarik oleh Bank Niaga untuk jadi komisaris independennya dan ketua Komite Pemantau Risiko tahun 2005 sampai 2007 ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai dari Multimedia Nusantara, diminta oleh Pak Jonathan Parapat dan Pak James Riyadi, karena mereka lagi butuh untuk dekan Fakultas Ekonominya UPH ya. Waktu itu namanya masih Fakultas Ekonomi, terus dia berubah jadi Business School. Jadi saya masuk, saya ganti namanya jadi Business School supaya lebih mencerminkan isinya ya. Itu jadi dari tahun 2008 sampai 2010 oh ya, juga di samping dekan Fakultas Ekonomi juga diminta jadi direktur program pasca sarjana yang waktu itu ada di Selipi. Salah satu program saya pindah gedung, waktu di Selipi rada kumuh gedungnya, akhirnya pindah ke Plaza Semanggi. Itu 2 tahun jadi. Nah, di tahun 2010 saya didekati oleh tim seleksinya untuk direktur Bursa Berjangka Jakarta. Itu terdiri dari beberapa orang. Saya ditelepon, didatangin, tanya berminat nggak jadi ikut seleksi board of directornya Bursa Berjangka Jakarta. Oh ya, in the meantime sejarahnya dengan Bursa Berjangka Jakarta tahun 99 waktu mau didirikan, itu saya ikut membantu mendirikannya juga sebenarnya PT Bursa Berjangka Jakarta dengan training banyak orang untuk siap jadi pelaku bisnis di Bursa Berjangka ya. Itu tahun 99. Kemudian in the meantime juga tahun 2000 sekian jadi konsultannya PT Bursa Berjangka Jakarta untuk membuat planning ke depannya ya, long run strategic planning ke depan, dan juga diminta bantuan oleh Bapepti untuk buat prosedurnya sistem perdagangan alternatif SPA ya, itu sekitar tahun 2006 lah waktu itu ya. Karena di Bursa Berjangka Jakarta ada ya transaksi multilateral dan ada transaksi SPA, sistem perdagangan alternatif. Nah, karena sudah ada sejarah seperti itu,
membantu mendirikan Bursa Berjangka Jakarta, jadi konsultannya PT Bursa Berjangka Jakarta, jadi konsultannya Bapepti, kemudian diminta oleh komite seleksi untuk ikut seleksi jadi direksi. Nah, ya saya minta izin juga ke UPH-nya karena waktu itu lagi memimpin dua hal ya, Fakultas Ekonominya atau Business School-nya dan program pasca sarjananya. Jadi pertengahan 2010 ya, sebenarnya kuartal kedua 2010 itu prosesnya. Akhirnya melalui beberapa tahap, ya lumayan waktu itu bisa melewati beberapa tahap, baik yang di tim seleksinya maupun fit and proper di Bapepti. Akhirnya join ke Bursa Berjangka Jakarta itu sekitar bulan Juli tahun 2010 sampai sekarang. Nah itulah sejarahnya bisa sampai di PT Bursa Berjangka Jakarta. Jadi kami Board of Director sudah berembuk, ya, visi misinya kalau dengan deskripsi ya susah diingat. Jadi kami buat ringkasannya lebih gampang. Kita sebut dengan Prime, P-R-I-M-E. Itu singkatan. P-nya itu kita bicara tentang price discovery. Jadi bursa ini harus menjadi tempat supply ketemu demand, harga terbentuk, nah itulah price discovery. Jadi kalau orang tanya dari mana harganya, dari bursa. Dan harga yang terbentuk itu bisa digunakan sebagai R, tadi PR, R adalah referensi harga acuan. Jadi kalau orang lagi mau bikin kontrak apa, jadi harganya mengacu mana? Oh, harga Bursa Berjangka Jakarta. Nah itu R. Nah karena itu kita harus membuat produknya, produk-produk yang inovatif dan diminati. Nggak bukan dari kita bikin kemudian lempar. Jadi harus berdasarkan kemauan pasar dan minat pasar. Kemudian fungsi Bursa Berjangka Jakarta ini salah satunya digunakan untuk tempat manajemen risiko, M-nya tuh, manajemen risiko. Nah kalau itu semua terlaksana, kita harapkan marketnya ini, pasarnya Bursa Berjangka Jakarta menjadi bursa yang E-nya adalah efisien, efektif, wajar, transparan, dan teratur. Itu gampang diingat, P-R-I-M-E. Prime artinya kan unggul ya. Jadi mulai dari P-nya price discovery, R-nya referensi harga, I-nya inovatif dan diminati, kemudian M-nya manajemen risiko, E-nya adalah efisien, efektif, wajar, transparan, dan teratur. Itu prime-nya. Nah, untuk mencapai prime-nya, tentu ada strateginya ya. Kita punya singkatannya lagi, namanya prestasi, P-R-E-S-T-A-S-I ya. P-nya itu singkatan dari product development, harus produknya dikembangkan benar. Ya. Kemudian R-nya adalah relationship improvement. Jadi kita merangkul semua stakeholder untuk sama-sama menggalang kekuatan untuk mendorong kemajuan bersama. E dan S adalah edukasi dan sosialisasi. Karena salah satu tantangan kita adalah karena banyak orang yang nggak tahu apa itu Bursa Berjangka. Ya. Bagaimana mereka mau berpartisipasi kalau dia nggak kenal. Ya. Jadi edukasi dan sosialisasi. T-nya adalah technology enhancement. Salah satu tulang punggung dari bursa adalah teknologi. Karena dulu kan masih pakai teriak-teriak open outcry. Tapi sekarang kan udah serba teknologi, virtual. Karena itu perlu ditingkatkan teknologinya. Nah, kemudian ASI, A-nya adalah accountability. Jadi di PT Bursa Berjangka Jakarta sendiri, kapalnya nih harus dibangun dengan baik. Yaitu good governance di atas, good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian S-nya adalah sistem organisasi dan manajemen. Ke bawahnya harus diatur dengan baik. Kemudian terakhir ada I. I-nya adalah integrity of the market. Pasarnya harus bisa dipercaya, integritasnya harus tinggi. Jadi kami harus membangun integritas di pasar. Caranya gimana? Dengan melakukan surveillance, pengawasan, melakukan audit kalau terjadi hal yang aneh di pasarnya pada anggota bursa. Kemudian menegakkan peraturannya. Kemudian kita melakukan pembinaan supaya secara bertahap pasar ini menjadi pasar yang semakin established dan semakin bisa dipercaya sehingga integritasnya bisa semakin meningkat. Itu prestasi. Iya, ini sebenarnya bagian dari jangka panjangnya nih. Saya mau ngapain sih dengan kehidupan ini? Harus ada kontribusinya dong. Kontribusi nyata yang di bidang yang saya kuasai ya. Jadi di samping bidangnya adalah education ini harus education dalam arti luas, bukan cuma education dalam arti perguruan tinggi. Ini education kepada banyak orang supaya bisa memanfaatkan potensi yang ada sebaik mungkin. Untuk Indonesia salah satu potensi yang belum berkembang padahal potensi yang besar adalah ini di Bursa Berjangka. Kita punya potensi yang segunung, tapi kita baru manfaatkan sedikit. Itu jadi itulah salah satu motivasi saya untuk
bisa merealisasikan nih potensi yang segunung ini dimulai dari ini, dan kami yakin kami mampu melaksanakannya. Salah satunya adalah Profesor Andika Nasution ya. Nah itu yang menyebabkan saya kepingin jadi profesor ya. Akhirnya terrealisasi jadi profesornya tahun 2005. Jadi untunglah bisa jadi profesornya, memang jadi bagian dari planning ke depannya ya. Kemudian kalau dari yang lain-lainnya ada Pak Radius Prawiro yang sempat memberikan beasiswa waktu di Belanda maupun di Amerika Serikat, Pak Radius Prawiro dan kawan-kawan ya. Dan juga ya lalu tokoh-tokoh dunia lah yang sering saya baca biodatanya, mulai dari Mother Teresa dan lain-lainnya, untuk inspirasi bahwa kita harus membawa nilai tambah. Jadi yang namanya kehidupan ini harus punya signifikansi. Jangan cuma sekedar sukses. Mungkin kalau cuma sukses saja kita berguna bagi diri kita sendiri. That's fine, tapi nggak cukup. Kita harus berguna bagi diri kita sendiri dan juga bagi banyak orang. Nah, itu signifikan membawa nilai tambah baik bagi diri sendiri maupun bagi banyak orang. Ini saya senang dengan kalimat. Nah, ini saya kurang tahu di sumbernya dari mana. Ada yang bilang Mother Teresa, ada yang lain. Itu tanya, daripada menutupi kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Ya, jadi kita jangan banyak ngomel tapi nggak kasih solusi. Boleh kita kritik, tapi kemudian kritik untuk tujuan membangun, bukan untuk tujuan menjatuhkan. Jadi tujuannya adalah untuk menyalakan lilin di tempat yang gelap, kita membawa terang. Gitu ya. Itu bagus kan, daripada menutupi kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Boleh kritik, tapi kritik yang membangun, memberikan solusi, bukan tujuan untuk menjatuhkan.